Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak A. Gede Ajusta, Eskom MM, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, saya pribadi Syafa Amalia, lalu teman-teman saya Merina Tinta Patricia, Devia Amelia, Delvia Uli Damayanti Siagian, dan yang terakhir Syifa Amelia. Pada kesempatan kali ini, kami akan memperkenalkan dan mempresentasikan proyek kami, yaitu platform aplikasi bernama Hungry Hops atau Food Delivery. Pembahasan pertama yaitu latar belakang. Aktivitas manusia yang terus meningkat telah mengakibatkan permintaan yang tinggi terhadap pemesanan dan pengiriman makanan. Restoran atau tempat makan harus memastikan ketersediaan layanan ini untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Pengiriman makanan atau delivery order merupakan salah satu layanan pesan antar makanan yang sangat populer. Selain mempermudah konsumen dalam mendapat makanan, layanan ini juga membantu meningkatkan penjualan bagi perusahaan tersebut. Karena kebanyakan masyarakat modern cenderung lebih suka memesan makanan untuk diantar ke rumah daripada membeli langsung ke tempat restoran. Kebanyakan restoran atau tempat makan seperti McDelivery yang menyediakan pelayanan delivery order sistemnya dengan pemesanan secara on-call. Jika seseorang tersebut tidak tahu berapa nomor telepon tempat makan yang menyediakan layanan, serta tidak tahu menu apa saja yang tersedia, maka orang tersebut terpaksa keluar rumah dan mencari tempat makan. Semakin sibuknya gaya hidup modern, banyak kalangan masyarakat, terutama generasi Z, memilih untuk memesan makanan, barang belanjaan, dan layanan secara online atau delivery. Dapat diketahui bahwa generasi Z malas untuk memasak, karena selain memakan banyak waktu, memasak juga membutuhkan bahan makanan yang harus dibeli di luar rumah dan mencuci alat masak setelah selesai masak. Tapi dengan adanya layanan pemesanan makanan, seseorang akan dapat cenderung memesan makanan melalui aplikasi. Layanan pesanan makanan kerap disebut dengan online food delivery atau OFD. Pembahasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh presentator kedua kami yaitu Merina. Kepada Merina saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi pengembangan dengan menggunakan aplikasi internet yang terinstal pada perangkat gadget pada sistem operasi Android dan iOS. Pemesanan makanan atau delivery dapat dilakukan lebih praktis serta dapat menghemat waktu dan biaya. Hungry Hops merupakan sistem informasi dengan mobile device yang menyediakan proses pemesanan menu makanan restoran yang bertujuan untuk mempermudah dan mengoptimalkan layanan pesanan antar makanan pada restoran. Menu makanan dilengkapi dengan tampilan gambar dan daftar harga yang sesuai dengan jenis makanan yang tersedia. Proses pengiriman makanan dilakukan secara manual oleh kurir yang bertugas. Dengan demikian, pelanggan yang menggunakan sistem ini dapat lebih mudah melakukan proses pemesanan serta dapat menghemat biaya. Selanjutnya, mengenai manfaat program. Yang pertama, manfaatnya kenyamanan, yaitu memungkinkan pelanggan untuk menikmati makanan tanpa harus pergi ke restoran atau masak sendiri. Yang kedua, waktu dan efisiensi, yaitu menghemat waktu dan menghindari antrian di restoran. Yang ketiga, kemudahan pembayaran, yaitu menyediakan sistem pembayaran yang aman dan terjamin sehingga pelanggan memiliki kesempatan untuk memeriksa pesanan yang sebelum membayar. Yang terakhir, promosi dan diskon. Ini seringkali terjadi, pemesanan delivery menawarkan promosi dan diskon khusus untuk pengguna dapat menikmati pesanan dengan harga yang lebih terjangkau. Selanjutnya yaitu visi misi Hungry Hops. Yang pertama visinya yaitu layanan yang super cepat, aman, dan memuaskan. Misinya yaitu menyediakan pengalaman delivery yang mudah dan praktis, menampilkan pilihan menu yang beragam dan makanan kekinian hingga legendaris,
Yang ketiga, memprioritaskan kepuasan pengguna dengan pelayanan ramah dan responsif. Dan yang terakhir, berinovasi dalam penggunaan teknologi untuk mengembangkan layanan pengiriman yang handal dan terpercaya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, pembahasan yang akan disampaikan oleh presentator ketiga kami, yaitu Devia. Kepada Devia, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan sistem. Analisis adalah identifikasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan detail atau struktur pembangunan perangkat lunak. Metode analisis ini berkaitan dengan perancangan suatu sistem yang akan dibuat dan berhubungan dengan hasil yang ingin dicapai. Perancangan dengan metode analisis yang terstruktur dan terpadu akan menghasilkan suatu prototipe yang tepat. Prototipe digunakan untuk mengetahui apakah software yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Lalu kita masuk ke kebutuhan fungsional sistem. Kebutuhan fungsional adalah jenis kebutuhan yang berisi tentang proses-proses apa saja yang nantinya akan dilakukan oleh sistem. Kebutuhan fungsional juga berisikan tentang informasi-informasi apa saja yang harus ada dan dihasilkan oleh sistem tersebut. Ada kebutuhan pelanggan dan juga ada kebutuhan kurir. Untuk pertama-tama kita masuk ke kebutuhan pelanggan dan apa saja yang harus dilakukan oleh pelanggan atau pemesan untuk memesan makanan. Yang pertama yaitu pelanggan dapat menginputkan data nama pemesan. Lalu pelanggan dapat menginputkan nomor handphone yang digunakan pada saat pendaftaran. Lalu pelanggan mengirimkan koordinat pemesan yang diperoleh dari sensor GPS smartphone masing-masing. Kemudian pelanggan dapat memilih menu pesanan, jumlah pesanan, dan juga keterangan tambahan jika ada. Kemudian pelanggan dapat melihat daftar data pesanan yang telah diinputkan. Lalu pelanggan dapat mengetahui status data pesanan. Terakhir, konfirmasi kurir sudah mengantarkan pesanannya, serta pemesan atau pelanggan tersebut sudah membayarkan pesanan. Kedua, kita masuk ke kurir. Untuk kurir menampilkan nama pemesan yang dihasilkan oleh aplikasi tersebut, lalu kurir menampilkan detail pesanan masuk yang dikirimkan oleh aplikasi, kemudian kurir menampilkan koordinat lokasi pemesan sesuai yang dikirimkan oleh aplikasi tersebut. Lalu, kurir dapat juga melihat daftar data pesanan yang statusnya masih baru. Kemudian, kurir juga dapat melihat status pesanan dalam proses. Kemudian, konfirmasi jika pesanan sudah atau jika pemesan sudah membayar pesanan tersebut. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada moderator. Pembahasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh presentator keempat kami, yaitu Delvia. Kepada Delvia, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Kebutuhan non-fungsional sistem. Apa sih kebutuhan non-fungsional? Kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan yang menggambarkan bagaimana sistem bekerja ke depannya. Di sini, analisis kebutuhan non-fungsional dibagi menjadi dua, yaitu analisis kebutuhan perangkat lunak dan analisis kebutuhan perangkat keras. Yang pertama, perangkat keras atau hardware untuk perancangan dan implementasi aplikasi yang mendukung agar menghasilkan suatu informasi yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang kedua, ada analisis kebutuhan software atau perangkat lunak. Untuk mendukung dalam penyimpanan informasi, dibutuhkan suatu fasilitas yang memadai, yaitu berupa perangkat lunak yang dirancang untuk memudahkan dalam pembangunan dan menjalankan sistem. Selanjutnya, analisis kebutuhan hardware dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ada personal komputer, dan yang kedua ada smartphone Android. Dan yang terakhir, analisis kebutuhan software atau perangkat lunak terdiri dari Android Software Development Kit
Java Development Kit 8, Google Chrome Web Browser, Notepad++, dan Microsoft Visio. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh presentator kelima kami, yaitu Syifa Amelia. Kepada Syifa, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai desain prototype. Yang pertama ada tampilan awal aplikasi, yaitu terdiri dari nama dan logo aplikasi Hungry Hubs. Yang kedua ada tampilan halaman reguler yang berisi sign up. Sebelum masuk ke dalam aplikasi, diharuskan untuk daftar akun terlebih dahulu dengan memasukkan email dan membuat password. Setelah akun berhasil dibuat, selanjutnya akan masuk ke dalam halaman login, yaitu masukkan email dan password yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya ada tampilan menu Hungry Hub, terdapat 3 tampilan menu. Yang pertama ada menu sarapan, yang kedua ada menu fast food, yang ketiga ada menu minuman. Selanjutnya ada tampilan sebelum membuat pesanan. Selanjutnya akan ada tampilan untuk menemukan lokasi restoran terdekat. Jadi dapat mendeteksi restoran terdekat dari lokasi Anda. Selanjutnya ada tampilan makanan yang sering dibeli. Setelah itu, Anda bisa memilih makanan dan memesan makanan, kemudian memilih metode pembayaran. Setelah selesai melakukan pemesanan, kurir akan menerima pesanan dan diproses, lalu diantar ke alamat tujuan. Dari beberapa permasalahan yang terjadi seperti perubahan gaya hidup modern banyak dari kalangan masyarakat, terutama generasi Z memilih untuk memesan makanan serta minuman secara delivery. Karena salah satu penyebabnya malas untuk memasak dan malas untuk keluar rumah. Telah membuktikan bahwa Hungry Hops merupakan layanan yang sangat bermanfaat. Biasanya proses pemesanan dilakukan secara manual serta memakan waktu lama, dapat dilakukan secara lebih cepat dan lebih efektif. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.